Salah satu tokoh asal Cirebon yang namanya begitu melegenda itu, salah satunya itu adalah Bung Cikal. Bung Cikal ini juga nantinya dikenal dengan sebutan Pangeran Trusmi. Dinamakan demikian karena memang beliau ini adalah seorang pangeran dari Trusmi, dan nantinya beliau juga menjadi penguasa di Trusmi itu. Namun siapa sih sebetulnya Pangeran Trusmi atau Bung Cikal itu? Demikian ulasannya. Naskah cerita Purwaka Carubanagari bahwa Bung Cikal ini adalah nama kecil dari seorang tokoh yang berjuluk Manggana Jati. Tokoh ini pula juga disebut Pangeran Trusmi karena memang beliau ini merupakan seorang pangeran atau bangsawan begitu, turunan raja dari Trusmi kan begitu. Tinjau dari silsilahnya, Bung Cikal ini adalah anak dari pasangan Pangeran Caruban dengan Nyi Cupluk. Siapa itu Pangeran Caruban? Nah, masih menurut naskah itu bahwa Pangeran Caruban itu adalah anak dari Pangeran Walang Sungsang. Sementara Pangeran Walang Sungsang itu kan merupakan anak Prabu Siliwangi atau anak daripada Sri Baduga Maharaja. Sementara Nyi Cupluknya itu merupakan anak daripada Ki Gedeng Trusmi atau penguasa Trusmi kala itu. Dalam cerita Purwaka Carubanagari ini tidak disebutkan ya nama asli daripada Ki Gedeng Trusmi ini ya pemirsa, sehingga tidak diketahui secara jelas siapa sih nama asli daripada Ki Gedeng Trusmi itu. Bahwa berbeda dengan cerita Purwaka Carubanagari bahwa menurut naskah Mertasinga, dari hasil perkawinannya dengan Nyimas Kencana Larang atau Nyimas Mangunsari itu, Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang ini memperoleh 3 anak. Yang pertamanya itu Nyi Dalem Pakuwati, yang kedua yaitu Arya Mengger, dan yang ketiga itu Pangeran Pajarakan. Jadi tidak disebutkan tokoh mana yang nantinya berjuluk Pangeran Caruban itu, tapi ada kemungkinan Arya Mengger itu, karena memang Arya Mengger itu kan dalam Purwaka Carubanagari itu kan disebut sebagai Manggana Jati kan itu. Selanjutnya pemirsa, bahwa apa yang dikabarkan dalam naskah Mertasinga ini memang sedikit berbeda dengan Purwaka Carubanagari ya. Kalau dalam Purwaka Carubanagari itu Nyi Dalem Pakuwati itu bukan anaknya Kencana Larang, melainkan anaknya Endang Gelis, tapi dalam naskah Mertasinga itu anaknya Kencana Larang. Nah, di situ perbedaannya gitu ya. Kemudian Bung Cikal, kenapa sih dinamai Bung Cikal kan begitu? Jadi memang secara bahasa Bung Cikal itu buah ya pemirsa, buah yang tumbuh di kelapa tua itu. Nah seperti ini nih. Ini dalam bahasa Cirebon ini disebut Bung Cikal. Dinamakan demikian itu pemirsa. Ada yang menduga bahwa Bung Cikal itu adalah orang yang nantinya begitu dijadikan sebagai penguasa Trusmi begitu. Bung Cikal itu kan buah yang tumbuh di tengah-tengah buah kelapa itu, artinya beliau itu nantinya adalah seorang yang dipersiapkan, yang ditumbuhkan begitu untuk memimpin Trusmi, meskipun pada waktu itu Trusmi itu kan ada pemimpinnya Ki Gedeng Trusmi itu. Jadi sehingga sejak kecil itu beliau itu dijuluki Bung Cikal itu. Sementara itu dalam versi legenda ya pemirsa, bahkan dikatakan bahwa asal usul nama Trusmi pun itu terjadi ketika Bung Cikal masih kecil. Jadi Bung Cikal ini
ketika masih kecil itu sering merusak tanaman yang ditanam oleh Ki Gedeng Trusmi itu. Jadi sering mencabuti begitu. Hingga salah satu murid atau abdinya abdi atau muridnya Ki Gedeng Trusmi ini kan mengadukan bahwa si Bung Cikal itu sering mencabuti tanaman yang baru ditanam begitu. Jadi harapannya agar si Bung Cikal itu dimarahi oleh kakeknya begitu. Namun kakeknya itu katanya berkata bijak. Justru kakeknya itu berkata bahwa nantinya yang namanya tanaman meskipun dicabuti oleh anak kecil gitu, ya nanti juga akan terus nyemi lagi atau terus akan tumbuh kembali, akan terus menyemi lagi begitu. Nah, terus nyemi ini kan bahasa Cirebon, kalau disingkat itu menjadi Trusmi, sehingga ada yang menduga bahwa asal usul Trusmi itu ya dari peristiwa itu. Jadi sebelum adanya Bung Cikal, nama daerah tersebut itu bukan Trusmi begitu. Meskipun kakeknya itu dalam nantinya itu ya diangkat menjadi seorang Ki Gede di Trusmi.